Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Rida Sang Juara. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial ya. Tutorialnya mudah, tutorial tentang seputar pendidikan ya. Karena saya sengaja membuat tutorial-tutorial hari ini untuk dan seterusnya saya dedikasikan untuk dunia pendidikan. Nah, semoga bisa bermanfaat ya. Nah, baik. Untuk tutorial pertama, saya akan memberikan tentang panduan menggunakan Sina versi dosen. Jadi, tutorial ini digunakan oleh dosen ya. Bagaimana dosen menggunakan SIM ya, Sina atau si akad sama ya. Jadi Sina adalah salah satu aplikasi yang digunakan oleh contohnya di kampus saya di Universitas Islam Syekh Yusuf ya, sebagai wadah dalam uh, menginput absen, kemudian kinerja dosen, baik dari Tridharma ya, ada pendidikan, ada pengabdian, ada penelitian, semua terekod dalam satu sistem. Nah, yaitu Sina. Oke, kita buka saja langsung ya. Caranya mudah. Pertama kita buka dulu, ini saya tutup dulu ya, yang tidak terpakai. Oke. Saya akan coba masuk kepada ini dulu ya. Jadi kita buka dulu websitenya Sina. Nah, ini websitenya teman-teman ya. Alamat atau URL-nya sina.unis.ac.id. Kita enter saja. Nah, nanti biasanya bagi dosen ya yang sudah memiliki NIDER nanti akan didaftarkan oleh tim IT ya. Dari tim IT tersebut nanti akan memberikan akses untuk bisa login ke sistem informasi akademik ini ya. Oke, kita masuk. Nah, ini punya saya ya teman-teman ya. Jadi ini saya oke, ini saya coba log out dulu ya. Karena ini saya sudah setting dia permanen. Nah, ini adalah tampilan awal ya teman-teman, tampilan dari SINA ya, Sistem Informasi Akademik kepanjangannya ya, seperti ini. Nah, ini untuk username dan password diisi ya. Biasanya sih kalau untuk username diisi oleh akunnya masing-masing ya, dari dosen, apakah dia menggunakan NIDER ataukah dia menggunakan NIK bebas. Nah, ini saya contohkan menggunakan akun saya. Nah, di sini juga ada petunjuknya ya teman-teman ya. Login untuk dosen bila terkena hubungi IT UNIS. Nah, login untuk mahasiswa gunakan username NIM dan passwordnya adalah tanggal lahir. Dimulai dari year-nya dulu, month, baru date. Nah, saya contohkan ini menggunakan akun saya ya. Nah, kalau sudah memiliki username dan password, langsung aja masuk ke login. Nah, ini loh teman-teman, tampilannya seperti ini ya, simple ya. Kita buka saja. Ini manakala usernya adalah dosen ya. Dalam hal ini adalah dosen yang tidak menjabat struktural atau dosen biasa ya. Kalau dia menjabat struktural, misalkan dia menjadi pengurus ya, menjadi kaprodi atau seterusnya, nanti di sini ada tampilan lagi satu menu lagi ya. Jadi satu menu administrasi atau tata usaha biasanya. Nah, jadi bisa merekap, ataupun bahkan kalau misalkan penggunanya ini adalah tata usaha, nanti di sini juga ada menu sendiri ya. Jadi beda-beda tiap bagian ya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, untuk dosen biasa, dosen tetap ya. Contohnya ini saya kasih punya akun saya. Ada dua menu. Yang pertama adalah dosen akuntansi. Karena saya kebetulan mengajar di FEB prodi akuntansi ya. Base saya di
akuntansinya, di prodi akuntansinya. Nah, jadi memang di sini penamaannya adalah dosen S1 akuntansi. Kemudian kalau ini adalah dosen wali. Dosen wali ini digunakan untuk manakala bertugas sebagai dosen perwalian, ya. Jadi kalau dosen perwalian kita punya akunnya sendiri di sini. Nah, saya coba untuk dosen yang ini dulu ya, dosen S1 akuntansi kita buka. Tentunya harus ready ya WIP-nya ya. Oke. Sambil menunggu, ini yang lain saya tutup dulu. Nah, tampilannya seperti teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah ada jadwal mengajar ya, ini adalah tampilan di dashboardnya akan terlihat seperti ini. Nah, ada yang namanya jadwal mengajar hari ini ya, karena ini versi Indonesia. Jadwal mengajar hari ini, kemudian jadwal mengajar besok juga dia akan reminder di sini ya, seperti ini. Kemudian untuk monitoring pengajaran dari seluruh mata kuliah yang diampu, dia akan tampilannya sederhana seperti ini. Ada kode sama nama mata kuliah, kelasnya, kemudian realisasi kuliah. Ini adalah absensi ya, absensinya sudah diinput. Kemudian ada pengisian nilai, ini manakala sudah diinput nilainya nanti akan ada prosentasenya. Nah, ini kunci nilai ini untuk manakala sudah dari semua pengisian nilai ya, baik UTS ataupun UAS sudah diinput semua, baik EKT 1, EKT 2 sudah diinput. Di sini nanti kalau sudah selesai semua, ada final, baru akan terlihat checklist biasanya. Kalau itu artinya sudah di block atau di lock ya. Nah, untuk menu-menunya macam-macam ya. Saya jelaskan dulu satu persatu. Di portal, nah ini ada data pegawai, ada dashboard, ada broadcast email, ada forum, ada QR absensi. Nah, data pegawai teman-teman ini digunakan untuk identifikasi nama pegawainya. Ini saya buka. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini akan ada identitas ya, NIK. Ini NIK saya ya, karena saya menggunakan akun Sina atas nama saya. Di sini ada NIK-nya berapa. Kalau misalkan di NIP ya itu NIP-nya berapa. Kemudian NIDN-nya jangan lupa dicantumkan. Kemudian nomor KTP ya. Kemudian nama pegawainya siapa, emailnya apa, email institusi ya yang memiliki domain institusi. Kemudian email pribadi, kemudian home base-nya di mana, tinggal ditulis saja. Kemudian ada yang namanya gelar depan, kalau ada tinggal silahkan diisi. Kemudian gelar belakang, ada jenis kelamin. Di sini tempat lahir ya, tempat lahir. Kemudian nama jenis pegawainya apa, apakah dia dosen tetap yayasan full time atau part time ya. Golongannya atau pangkatnya apa, dia golongan mungkin 3B atau mungkin 3C atau mungkin 4A dan seterusnya. Pangkatnya dia penata muda 1 atau penata muda 2 dan seterusnya, tinggal diisi saja, mudah. Kemudian ini cara mengisinya bagaimana. Ini pada saat permulaan ini nanti yang ngisi adalah pihak tata usaha, karena untuk dosen dia tidak ada menu untuk mengedit ya. Jadi yang mengisi ini nanti adalah bagian tata usaha. Kemudian kita bisa klik di sini. Nah, kalau yang tadi kan kepegawaian, ada email kampus, home base, jenis kelamin dan golongan atau pangkat. Kemudian kita klik di sini ya. Klik. Nah, ini ada tanggal lahir ya, ada tanggal lahirnya, kemudian agama, alamat rumahnya diisi dan nama telepon. Kemudian yang lain-lain ini kaitannya dengan jabatan fungsionalnya dia apa. Kalau ada jabatan struktural tinggal diisi saja. Pendidikan terakhirnya apa, universitas asalnya dari mana, bidang ilmunya apa. Nah, mudah ya. Oke, kita balik ke, kalau data pegawai tadi sudah, kemudian kita masuk ke menu dashboard ya. Dashboard yang tadi awal ya, di tampilan yang awal tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, ini adalah dashboardnya. Selain ada tampilan di lajur kiri, ada juga di sebelah kanan. Ini adalah berita biasanya. Nah, ini ada berita-berita akan diupdate di sini kaitannya dengan kegiatan akademiknya. Ada semua di sini. Oke. Langsung saja.
Kalau melihat berita ya berarti tinggal diklik saja. Nih contoh seperti ini. Nah, ya. Seperti ini tinggal dibaca saja. Oh, berarti ini yang membuat UPT SIM IT ya, DEP 2020 infonya apa, tinggal dibaca saja. Kalau sudah selesai tinggal di back saja ya, atau mau masuk ke menu. Nah, sekarang kita masuk, ada pegawai sudah, dashboard sudah, kita masuk ke broadcast email. Broadcast email ini digunakan manakala misalkan pihak dosen ya atau mahasiswa ingin membroadcast berita ya, berita atau informasi lewat wadah ini. Nah, contohnya ini saya klik untuk dosen. Nah, ada dua ya optionnya, ada dosen, ada mahasiswa. Nah, kalau ingin broadcast ini namanya broadcast email ya teman-teman ya. Jadi broadcast nanti linknya bisa masuk ke emailnya masing-masing ya. Misalkan program studinya apa, misalkan akuntansi, dosennya siapa yang mau membroadcast, kemudian judul emailnya apa atau subjeknya ya sama, kemudian tulis di sini apa namanya keterangan beserta emailnya ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti kirimnya ada kirim email gitu. Kemudian kalau untuk broadcast mahasiswa, misalkan kalau yang tadi sesama dosen ya, kalau yang sekarang misalkan mau kirim informasi via daring atau sebenarnya secara kolektif ya, secara kolektif ke mahasiswa, tinggal ditulis di sini mahasiswanya siapa aja ya, judul email judulnya apa, kemudian isi sama emailnya, kemudian kirim berikut ya. Itu untuk broadcast email. Lanjut ke forum. Nah, kalau yang tadi adalah berisi untuk menge-share alamat email ya. Nah, kalau yang forum seperti ini, misalkan saya mengampu mata kuliah ini, jadi kalau misalkan saya mau memberikan informasi gitu kan di kelas akuntansi internasional 7A. Jadi saya tinggal klik aja di sini aksi. Tinggal diklik aksi. Kemudian saya tambah post. Nah, judul postnya apa, judul pengumumannya, kemudian isi yang akan diumumin apa umumin ya, apa saja. Kemudian kalau misalkan ada file bisa dilampirkan, tambah lampiran, kemudian simpan. Gitu, ini mudah sekali. Jadi nanti akan masuk ke akan ada notifikasi di Sinainya mahasiswa ya, jadi langsung link ya. Begitu mudah sekali. Kita akan tampil di sini kalau misalkan sudah diisi ya. Oke, sudah untuk portal. Kemudian untuk QR absensi. Bisa menggunakan barcode kode yang di-scan ya. Nah, di sini ada warningnya, masa aktif QR kode adalah 1 jam. Jika Anda gagal login, maka silakan Anda refresh halaman ini sehingga QR code diperbarui. Jadi ini untuk login misalkan menggunakan kode ya. Oke. Kemudian kita masuk ke menu berikutnya, ada perkuliahan ya. Perkuliahan, ada data kelas, administrasi, jadwal semester ini, jadwal minggu ini, jadwal atau mata kuliah dosen. Kita masuk dulu ke jadwal kelas. Nah, ada menunya. Kita masuk dulu ya untuk jadwal data kelas kuliah. Ini dipergunakan untuk apa? Ini dipergunakan untuk melihat pembelajaran apa atau jadwal apa saja yang akan diajarkan. Jadi mata kuliah apa saja. Nah, kita masuk ke 2017 ya, karena untuk prodi akuntansi kurikulumnya yang sekarang running itu masih kurikulum yang lama. Nah, untuk kurikulum 2020 baru berjalan di semester 1 yang ganjil ya, 131 ya, 13. Masuk ke sini supaya muncul, saya klik yang 2017 ya. Tapi kalau misalkan dia sudah ada yang terbaru, ya berarti pakai kurikulum terbaru ya, tergantung dari masing-masing universitasnya. Nah,
Oke, ini saya geser dulu ke atasnya. Nah, oke. Ini seperti teman-teman. Jadi ini adalah untuk mengetahui kita mengajar mata kuliah apa saja sih gitu kan, di jam berapa, kemudian kelasnya berapa SKS ya, kemudian untuk mengetahui jumlah kelasnya tuh berapa. Nah, pertama kurikulum. Nah, ini kebetulan kurikulumnya masih kurikulum 2017 ya teman-teman ya. Tapi untuk yang terbaru sudah ada ya. Baru dimulai juga tahun ini untuk semester 1. Nah, ini adalah kode mata kuliah ya. Kemudian ini adalah nama mata kuliahnya, ini bobot SKS-nya, kemudian ini nama kelasnya ada macam-macam karena kita kebetulan terdiri dari 3 konsentrasi. Ada konsentrasi perpajakan, konsentrasi syariah, sama pemerintahan. Jadi dispesifikin. Kemudian pengajarnya ya, berarti nama dosennya, kemudian ada jadwal mingguan. Nah, ini adalah time-nya ya, kita mengajar di hari apa, jam berapa, dan ruang berapa. Untuk kapasitas, ini adalah kapasitas untuk satu kelas ya. Kemudian kalau ini PST ya, PST ini adalah total dari jumlah mahasiswa dalam satu kelas 1 MK ya, satu kelas 1 MK. Seperti ini. Kemudian kalau PJMK ini kenapa dia checklist? PJMK adalah penanggung jawab mata kuliah ini. Kenapa checklist? Supaya bisa untuk menginput nilai, menginput tugas. Kalau misalkan ini PJMK-nya nggak di checklist atau misalkan tandanya masih tanda silang, itu nanti dosen tidak bisa menginput, tidak bisa mengentry segala macam. Nah, jadi ini harus checklist ya. Setiap dosen yang mengampu PJMK-nya harus checklist seperti ini. Nah, untuk bisa melihat detail atau rincian dari masing-masing mata kuliah, kita lihat ada di kolom aksi ada gambar pensil ya. Tinggal diklik saja. Contoh seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi dalam satu kelas atau satu mata kuliah ya, deskripsinya terdiri dari menu-menu ini. Nah, ada data kelas yang pertama tampilan ya. Tampilan pertama ini data kelas. Ini saya tutup dulu, takut mengganggu. Ya, oke. Di data kelas kita ada menu, kalau ini aktif warnanya biru muda, ini berarti adanya tampilan yang kita buka ya. Ada tahun kurikulum, kemudian periode akademiknya, ganjil ya 2020-2021, program studinya akuntansi, mata kuliahnya apa, sekian SKS ya, bawahnya ada 3 SKS di sini, nama kelasnya, sistem kuliahnya di reguler pagi. Ini artinya anak-anak yang saya ampu di mata kuliah akuntansi internasional ini adalah anak-anak reguler kelas pagi. Ya, ada di sini keterangannya. Kemudian kelas mata kuliah ada kelas A ya, ini untuk membedakan A, B, dan C. Biasanya kalau A biasanya si pagi, kalau B si biasanya sore, ini untuk di prodi akuntansi. Tapi kalau untuk di prodi manajemen biasanya tuh kelas pagi bisa A, B, C, dan seterusnya ya. Kemudian kelas malam bisa D, E, G. Jadi karena di manajemen lebih banyak mahasiswanya. Ini kapasitas untuk satu kelas ya, totalnya 40 siswa. Nah, ini untuk tanggal mulai. Tanggal mulai ini ada tanggal mulainya perkuliahan dari satu semester. Ini tanggal mulainya adalah tanggal 5 Oktober 2020, tanggal selesainya 29 Januari 2021. Jumlah pertemuannya 16, di mana 2 pertemuan untuk UTS dan UAS ya. Untuk sistem pembelajaran 14 pertemuan untuk proses belajar mengajar atau teaching learning. Sebaran prodi akuntansi, kalau emang ini mengajarnya di prodi akuntansi berarti di checklist S1 akuntansinya, karena saya home base-nya di FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena ini akuntansi di prodinya, jadi saya di checklistnya di S1 akuntansi. Tapi kalau misalkan ini saya mengajarnya di prodi manajemen, berarti yang di checklist adalah S1 manajemen. Tidak boleh dua-duanya, harus salah satu ya. Karena tampilan yang ada di sini atau sistem informasi akademik ini, dia bisa memunculkan per satu mata kuliah dan per satu MK
ya. Jadi satu-satu. Nanti kalau misalkan ada lagi ya berarti dengan kode yang berbeda pastinya ya, kode kelas yang berbeda. Tapi kalau untuk kode mata kuliah sih sama. Nah, itu untuk isi dari data kelas. Kemudian untuk dosen pengajar, saya klik yang kedua. Nah, untuk dosen pengajar isinya hanya seperti ini saja ya, Bapak Ibu atau teman-teman ya. Jadi ada nama program S1 akuntansi, mata kuliahnya, kurikulumnya, periode, kelas, sistem kuliahnya, dan seperti ini. Tampilan dosen pengajar, ini adalah nomor NIK ya, NIK, kemudian ini nama dosennya, berikut gelar, kemudian ini penanggung jawab mata kuliah. Nah, yang tadi di depan itu ada checklistan PJMK. Nah, ini di sini teman-teman ya, ada muncul di sini. Oke. Ini saja untuk tampilan dosen pengajar. Kemudian kita masuk ke menu kontrak kuliah. Oke, kontrak kuliah kita buka. Nah, kontrak kuliah ini tulisannya sama ya, di sini sama di sini. Jadi kita bisa lihat ini atau kita bisa lihat ini. Nah, untuk kontrak kuliah isinya biasanya terdiri dari form biasanya atau tampilan sepertinya. Isi kontrak kuliah ini bisa diedit ya, ini bisa diisi. Jadi isi kontrak kuliah untuk akuntansi internasional kelas 7A ini apa isi kontrak kuliahnya? Biasanya ada proses kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa ya, kemudian kesepakatan jam masuk biasanya, kemudian isi RPS-nya atau silabusnya secara singkat di sini ya, kemudian pertemuan 16 pertemuan, kemudian bagaimana sistematika nanti penugasan, kemudian ujian dan seterusnya diisi semua di situ, kemudian dan cara penilaiannya bagaimana. Nah, indikatornya apa saja di sini nanti ada bobot-bobotnya dan grading penilaiannya apa saja biasanya diisi di sini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal isi saja di sini ya, tinggal isi saja di sini. Nah, kalau sudah di save begitu. Ya, karena ini saya nggak isi jadi ini masuk ke data. Oke, sekarang kita masuk ke menu berikutnya, ada jadwal perkuliahan. Untuk isi kontrak kuliah ini wajib diisi ya, Bapak Ibu ya, wajib diisi. Kemudian kita masuk ke jadwal perkuliahan. Ini karena saya belum isi saja. Nah, kemudian jadwal perkuliahan. Nah, untuk jadwal perkuliahan seperti ini tampilannya. Nah, 16 pertemuan ya dalam satu semester. Nanti UTS-nya biasanya di pertemuan ke-8. Nah, ini ada UTS. Kemudian nanti ada lagi di pertemuan ke-16 ya di sini. Nah, oke. Jadwal perkuliahan ini cara mengisinya bagaimana? Apabila Bapak Ibu mau masuk semester baru ya, ajaran baru, nanti akan kosong biasanya kalau jadwalnya sudah diinputkan, kemudian di yang tadi di dashboard ya jadwalnya sudah ada, tapi di jadwal perkuliahannya harus dipastikan sudah ada seperti ini pertemuannya selama 16 pertemuan. Nah, kalau misalkan masih kosong, Bapak Ibu silahkan info ke TU-nya ya. TU tiap fakultas nanti mereka akan klik, biasanya cuma sekali ngeklik sih. Nah, akan disetting, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini artinya sudah diagendakan pertemuan selama 16 pertemuan ya. Oke. Nah, untuk tanggal-tanggalnya sudah ada, jamnya sudah ada, ruang, jenisnya, ada kuliah, ada UTS, ada ujian berikutnya, pengajarnya. Nah, cara mengisinya, Bapak Ibu yang biasanya kan nanti akan pertama kali dia akan muncul seperti ini, terjadwal. Nah, ini harus Bapak Ibu rubah statusnya menjadi selesai seperti warna hijau seperti ini. Caranya bagaimana? Kita klik dulu ya. Nah, contoh saya kasih contoh 1. Nah,
Nanti tampilnya seperti ini nih Bapak Ibu di kolom jadwal perkuliahan ya, atau di menu ini. Nah, masuknya seperti ini. Nah, kita edit terlebih dahulu. Ini karena saya sudah isi saja ya. Tapi nanti biasanya sih di awal kalau kita belum isi itu masih kosong ya Bapak Ibu. Nah, kita isi ini pertemuan pertama. Biasanya untuk lajur di sini biasanya sudah ada. Nah, kita tinggal mengisi lajur yang di sebelah kanan. Nanti masih kosong gitu. Nah, kita isi. Nah, tanggalnya sudah ada, waktu mulai, waktu selesai, ruang kuliah, jenis pertemuan, dosen pengajarnya. Nah, statusnya Bapak Ibu yang harus diperhatikan, statusnya ini harus karena ini ada 3 ya. Jadi statusnya harus kalau sudah selesai perkuliahan dirubah menjadi selesai. Klik. Nah, diisi SKS-nya dia berapa SKS, bobotnya, lokasinya di mana. Lokasi ini samakan saja dengan lokasi yang ada di ruang kuliah ini ya. 201 ini 201 sama. Kemudian rencana materi. Nah, diisi rencana materi yang sesuai dengan silabus maupun RPS-nya ya. Kemudian realisasinya diisi juga. Oke. Kalau misalkan perkuliahannya kok masih statusnya terjadwal, itu artinya belum selesai untuk perkuliahan hari itu. Nah, makanya supaya dia selesai statusnya, tidak outstanding lagi, jadi dirubah menjadi selesai. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen mengganti di mata kuliah atau di hari lain, tinggal diganti aja di sini statusnya, diganti, nanti akan muncul harinya hari kapan gitu. Tinggal di save kalau sudah ya, disimpan. Oke, tinggal di oke. Nah, seperti itu untuk mengisi jadwal perkuliahan ya. Nanti akan ada notif seperti ini, warna hijau, pengubahan data jadwal perkuliahan berhasil. Itu artinya sudah berhasil. Dilihat lagi, oh oke, statusnya sudah selesai, sudah ada tulisannya di sini rencana materi berikut realisasinya. Nah, artinya kalau sudah seperti ini, artinya Bapak Ibu ini sudah beres ya. Kemudian kita masuk ke menu berikutnya, ada peserta kelas. Nah, kalau peserta kelas, nah ada isinya apa? Isinya berisi tentang daftar-daftar nama mahasiswa ya. Berarti daftar peserta yang ada di kelas tersebut, di MK tersebut. Nah, ini MK-nya akuntansi internasional 7A ya, 7A. Nah, ini ada semua kelasnya. Nah, nama-nama mahasiswa berikut NIM-nya, kemudian angkatan sama KRS-nya. Nah, ketuanya siapa di akuntansi internasional? Nah, karena ini sudah ada namanya untuk akuntansi internasional si Mbak Selva ya, ini saya klik. Nah, saya klik, tinggal diisi saja. Nanti dia akan memberikan notifikasi berupa pembaharuan ya. Oke. Nah, set ketua kelas berhasil. Nah, sudah. Oke ya. Nah, begitu terus untuk mata kuliah yang lainnya ya. Kemudian kita masuk ke presensi kelas. Nah, ini caranya untuk dilakukan untuk apa? Menu presensi kelas. Presensi kelas ini digunakan untuk mengentry atau menginput absensi ya. Absensi pada saat setelah selesai perkuliahan. Nah, nanti kenapa ini masih 3 ya? Ini saya baru nginput, baru masuk karena baru running atau baru selesai selama 3 perkuliahan ya, 3 kali perkuliahan di perkuliahan atau pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi saya baru dapat 3. Nanti kalau misalkan sudah di pertemuan keempat ya tinggal di klik. Nah, tapi sebelum masuk ke presensi kelas, Bapak Ibu harus dirubah dulu status yang tadi di sini di jadwal perkuliahan. Jadi tidak bisa langsung ke presensi kelas. Langkahnya untuk mengentry atau menginput absensi atau kehadiran mahasiswa, Bapak Ibu harus di jadwal perkuliahan dulu yang tadi ya, yang ini dirubah dulu statusnya menjadi selesai ya. Jangan, kalau terjadwal itu artinya belum, jadi dirubah dulu statusnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, nanti dia akan muncul tampilannya di presensi.
kalau belum dirubah menjadi statusnya selesai, masih terjadwal seperti ini, dia tidak akan muncul di presensi. Contohnya ini 1 sampai 3 pertemuan ya. Statusnya sudah saya rubah selesai, baru 3 yang lainnya masih terjadwal. Kita lihat di sini di peserta kelas. Karena ini masih 3, kita lihat di presensi, sorry. Nah, tadi yang statusnya selesai baru 3. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya di sini 1 2 3. Nah, artinya baru muncul 3 karena dia baru akan muncul manakala jadwal perkuliahannya sudah diupdate menjadi selesai statusnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini Bapak Ibu tinggal isi. Nah, ya, misalkan saya mau ngisi yang ini yang pertama sudah saya kasih contoh untuk absensi yang tidak bisa diinput lagi. Nah, ini di pertemuan pertama ya, ini tanggal 5 Oktober 2020 ya, jam 1 sampai jam 15.30. Ini kan sudah lewat ya tanggalnya, artinya apa? Kalau sudah lewat tanggalnya tidak bisa menginput lagi nih Bapak Ibu. Jadi waktunya hanya sepekan, di setting dari pihak kampus hanya 1 minggu ya. Hanya 1 minggu saja. Jadi dosen memiliki kewenangan bisa menginput kehadiran mahasiswa hanya dalam waktu 1 minggu ya. Kalau dari itu berarti aksesnya harus minta tolong ke tata usaha begitu. Nah, nanti tinggal checklist saja seperti ini. Nanti di checklist nanti bisa muncul. Nah, ini ada jenis-jenisnya ya. Nah, ini kenapa ini masih kosong si Andika ini? Si Andika ini baru masuk ya, dia baru ikutan, baru join di kelas akuntansi internasional tujuan ini. Di infonya baru di pertemuan ketiga waktu itu, makanya ini masih kosong. Nah, tapi jangan dibiarkan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini kan belum ada statusnya. Karena di pertemuan pertama dan kedua dia belum hadir, berarti ini nanti dirubah statusnya menjadi tidak hadir. Begitu. Dan seterusnya ya, ini ada jenis-jenisnya, ada hadir, tidak hadir, ada izin, ada sakit, diinput sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, karena ini sudah lewat, saya tidak ada muncul option simpan di sini ya. Nah, ini nanti harus info ke TU untuk diinputkan yang si Andika ini ya, karena ini hanya ada satu menu saja, tutup gitu. Nah, bagaimana kalau untuk yang masih bisa disimpan? Nah, di pertemuan ketiga coba saya lihat. Nah, ada tampilan simpannya. Kalau yang tadi karena sudah expired ya, sudah lewat dari 1 minggu, tidak bisa disimpan lagi. Ini pertemuan ketiga 19 Oktober ya. Nah, ini masih bisa nih Bapak Ibu ya. Masih waktunya masih bisa. Kan kita sekarang tanggal 21, jadi belum lewat dari 1 minggu. Nah, ini masih bisa disimpan. Nanti tinggal diklik saja di sini. Nah, ini siapa aja yang hadir di pertemuan waktu itu, tinggal ditulis saja. Nah, terus disimpan kalau sudah. Oke, kalau sudah, nah selesai untuk presensi kelas. Hanya seperti itu, mudah ya. Nah, untuk nomor sesuai dengan jadwal pertemuan, harinya juga, waktu, kemudian materi, ini jangan lupa diisi. Ini tampilan dari mana? Ini tampilan dari yang pada saat kita mengisi materi sama realisasi di jadwal perkuliahan yang tadi ya. Kalau sudah di sini akan muncul seperti ini. Nah, ini nama pengajarnya, ruangnya, harinya dia berapa orang, kemudian yang tidak hadir berapa, izinnya berapa orang, yang sakit berapa orang. Nah, ini adalah settingan untuk detail absensi yang tadi saya sudah klik ya. Baik, kita masuk ke menu berikutnya, ada jadwal ujian. Nah, oke, di jadwal ujian nanti akan disetting oleh TU manakala sudah mendekati hari ujian ya. Biasanya sih 1 minggu atau 2 minggu sebelum jadwal atau deadline ujian nanti akan muncul tampilannya. Jadi ini kewenangan pihak TU. Nanti kalau sudah diinput sama TU, ini akan muncul tanggal ujiannya ya, UTS tanggal berapa, kemudian UAS tanggal berapa. Tuh. Langsung saya skip ya, masuk ke nilai perkuliahan. Nah, di UNIS kebetulan untuk komponen nilainya ada seperti ini teman-teman ya.
Jadi ada menu kembali, komposisi nilai, simpan, upload Excel, kunci nilai, cetak, dan oke. Tampilan seperti ini. Nah, nih seperti ini. Ada warning di sini presensi kurang dari 75%. Ini menandakan bahwa si Andika Rian Wijaya ini dia presensinya di bawah 75% karena aturannya di kampus ini ya, kampus Unis, terutama di fakultas FEB ya. Di FEB itu boleh mengikuti ujian dengan syarat kehadiran minimal 75%. Jadi kalau dia pas 75% ke atas dia diperbolehkan, tapi kalau misalkan dia kurang dari 75% ke bawah gitu kan, nanti biasanya ada kebijakan dosen, dia akan memberikan tugas tambahan atau mungkin membuat tugas lain gitu ya. Jadi ada tugas tambahan, tapi tergantung sih ya, tergantung dari kebijakan dosen pengampu masing-masing. Nah, tambahan seperti ini. Adapun komponen nilai ada EKT ya, 12,5% bobotnya. Ini adalah tugas ya, tugas pertama sebelum UTS, kemudian ada UTS-nya 25%. EKT kedua ini tugas kedua sebelum UAS ya, bobotnya 12,5, sama antara EKT 1 dan EKT 2. Kemudian UAS 50% ya. Oke. Nah, nanti kalau misalkan ini sudah diinput semua, akan muncul jumlah nilai ya, jumlah nilainya di sini. Kemudian grade-nya akan muncul, apakah dia A, B, C, dan seterusnya. Nah, nanti kalau misalkan dia masuk kategori lulus, dia akan checklist di sini. Nih gitu. Nah, tapi kalau misalkan baru masuk UTS, berarti cuman dua ya Bapak Ibu yang diinput, berarti cuman EKT 1 sama UTS. Inputnya sama, misalkan di sini ada 80, ini 87 misalkan. Nah, seperti ini dia akan muncul. Ini kalau komposisinya dia baru sampai UTS. Tapi kalau misalkan sampai UAS nanti muncul ya, misalkan saya isi 78, ini saya isi misalkan 90. Nah, 86,5. Nanti otomatis sistem SINA akan membaca grade-nya. Biasanya sih kalau ranks A itu 80 ke atas. Nah, ini berarti nanti akan muncul A. Kalau saya sudah simpan, dia akan baru muncul A. Begitu ya. Saya kasih contoh misalkan seperti ini. Nah, dia akan muncul grade. Nah, akan muncul grade, setelah disimpan dia akan muncul grade ya. Kemudian ada tanda checklist. Nah, ini saya langsung hapus lagi ya. Karena tadi hanya untuk sebagian. Tadi sudah ada angkanya untuk UTS-nya ya teman-teman ya. Ini sudah habis. Kan ini saya nggak ada, ini saya save lagi supaya datanya berubah. Nah, jadi sudah kembali kosong lagi ya Bapak Ibu. Oke, mudah ya untuk mengisi nilai atau mengentry nilai. Oke, mudah sekali. Nah, komposisi nilai juga bisa lihat di sini. Misalnya Bapak Ibu lupa, oh berapa persen nih, padahal di sini juga sudah ada ya. Nah, bisa lihat di sini. Nah, ini adalah komponen-komponen nilai berikut prosentasenya. Kemudian kalau ini untuk gunanya untuk menyimpan, kalau upload Excel, misalkan ini sudah selesai di entry semua, Bapak Ibu bisa upload Excel. Ya, nanti tambahnya berupa Excel. Kemudian ini untuk mencetak ya. Kalau dicetak kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ya, ada kop, kemudian nama MK, kelasnya, SKS-nya, nama dosen pengasuh atau pengampu. Nah, di sini ada nama-nama mahasiswa, nanti ada track record kehadirannya yang sudah diinput di presensi yang tadi, di menu presensi yang tadi. Ini komponen penilaian ya, nanti muncul grade. Nah, ini. Nah, di bawahnya ada tanggal sama nama dosen pengasuhnya atau pengampunya siapa, di bawah ada namanya. Ya. Oke, ini saya tutup. Oke. Mudah ya untuk mengisi nilai. Sekarang kita masuk ke rekap kuesioner.
Nah, untuk rekap kuesioner ini masih kosong. Kenapa? Karena belum diinput oleh bagian kepegawaian. Nanti biasanya akan diinput. Kuesioner ini adalah untuk penilaian atau asesmen mahasiswa terhadap dosen, ya. Jadi bagaimanakah kinerja dosen? Nanti ada indikatornya, ada sekian pertanyaan, ya. Kemudian ada skala seperti skala Likert, biasanya sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau kurang setuju, seperti itu, ya. Nanti akan dimasukkan oleh pihak BAK biasanya. Nah, ini karena ini belum ada, karena ini kita juga masih masuk semester baru, ya, masih baru sampai pertemuan ketiga, jadi belum ada. Kemudian untuk RPS dan SAP, untuk menu terakhir. Nah, di menu RPS dan SAP ini ketentuannya apabila Bapak Ibu menjadi dosen koordinator mata kuliah, ya. Contohnya dalam hal ini adalah akuntansi internasional. Misalkan Bapak Ibu menjadi koordinator mata kuliah, nanti ada di menu sini, ya, ada di mata kuliah dosen. Nanti akan muncul. Nanti saya jelaskan berikutnya. Nah, karena ada sambungannya dengan di sini, ya, kita coba cetak dulu, karena di sini tidak ada, ya. Tambahnya di sini cetak RPS dan SAP. SAP itu sama dengan silabus, ya. Jadi dia modenya berupa summary saja, summary isi kontak perkuliahan. Tapi kalau RPS dia lebih rinci, ya. Nah, seperti ini. Kebetulan karena di sini saya menjadi koordinator mata kuliah akuntansi internasional, di sini muncul nama saya, ya, dosen pengampu. Capaian pembelajarannya apa saja, kemudian deskripsi mata kuliahnya, deskripsi MK-nya, kemudian ini adalah detail rencana perkuliahannya dari pertemuan 1 sampai 16 pertemuan. Nah, ini, ya. Kemudian di bawahnya ini adalah referensi bukunya, ya, referensi utama sama referensi pendukung. Kemudian di bawahnya ini ada persetujuan, ya. Terus lembar penilaian sikap dan akhlak mulia, ini ada komponen tambahan, ya. Kemudian seterusnya, sampai habis seperti ini. Nah, di rencana perkuliahan atau di CRPS-nya seperti ini, teman-teman. Jadi di entry-nya ini via manual, ya, di sini. Jadi tidak hanya sekedar dosen koordinator mata kuliah tidak hanya sekedar mengupload RPS-nya saja, baik PDF maupun Word, tapi juga mengisi entry di sini. Bagaimana caranya nanti saya lanjutkan di menu berikutnya karena sudah ada, ya, menunya. Oke. Jadi di seperti ini, ya. Pertemuan pertama, kemampuan akhir yang diharapkan apa, capaiannya, bahan pokoknya apa, ya, metode pembelajarannya menggunakan apa, waktu, pengalaman belajar mahasiswa apa, penugasannya apa saja, kriteria dan penilaian, ya, indikator keberhasilan sama bobot nilainya. Nah, untuk tugas misalkan di sini di pertemuan ketiga ada nih tugas mencari artikel atau jurnal asing yang berhubungan dengan akuntansi internasional, kemudian dikaji kembali atau direview. Nah, dimasukkan saja tugasnya, ya. Oke, dan seterusnya Bapak Ibu, ya. Untuk grade-grade-nya ini juga sudah ada, ya, 80 sampai 100A, kemudian 75 sampai 79,5, 9, ya, 79,9 B+ dan seterusnya. Ini sudah ada. Nah, ini adalah tampilan RPS yang dibuat entry manual, ya, yang dibuat secara manual seperti ini, ya. Nah, kalau mau dicetak boleh, di sini juga bisa dicetak langsung cetak, tampilannya sama seperti ini persis. Oke, ini saya tutup di sini, ya. Kemudian untuk menu yang perkuliahan data kelas kuliah sudah, ya. Oke, kita masuk ke menu berikutnya, ada jadwal dan presensi. Nah, jika Bapak Ibu ingin melihat jadwal dan presensi di tanggal tertentu, misalkan, ya, akan kelihatan terlihat seperti ini. Ini satu hari di tanggal misalkan tanggal 21, ya, bulan 10.
Rabu 21 Oktober ini akan muncul. Ini semua fakultas, bukan semua fakultas, maksud saya ini satu fakultas ya, karena ini FEB, sinanya FEB. Jadi ya semua dosen yang mengajar di tanggal hari ini ya, ada semua tertera di sini. Ada yang satunya sudah selesai, ada yang masih terjadwal. Nah, ini kalau teman-teman atau Bapak Ibu pengen melihat. Kemudian saya back lagi masuk ke menu monitoring ruang. Nah, di monitoring ruang ini untuk melihat ruang-ruang mana saja yang sudah atau yang akan dipakai. Berikut jam-jamnya sudah ada. Untuk FEB ada ruang A ya. Ruang A ini maksudnya di gedung A dan seterusnya, ada nomornya. Kemudian B, ini gedung B, nomornya dan seterusnya, dan lantainya juga ya. Kemudian gedung E, lantainya dan seterusnya, dan HPS ini ya. Oke, sampai terakhir. Nah, seterusnya tuh Bapak Ibu muncul ya. Jadi kelihatan di situ. Misalkan saya mau melihat ruang A201, kode A201 ini artinya apa? A201 itu A itu adalah gedung A ya. Gedung A itu ada di tengah ya. Kalau di sini di kampus. Kemudian 220 itu artinya dia lantai 2. Ya, jadi gedung A lantai 2. Nomornya nomor 1 nih belakang. Oh, berarti yang 201. Biasanya nanti ada di pintunya itu akan tertera tulisan A201, kemudian A202, 203 dan seterusnya ya. Begitu juga dengan yang gedung berikutnya ya, gedung B dan E lanjutannya sama. Nah, untuk kita melihat nih, oh ternyata di A201 di jam 8 ini ada yang mengajar. Kita bisa melihat siapa sih yang mengajar. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, kelihatan ya, mungkin agak kecil saya bacakan. Di jam 08 sampai 10.30 ini ada kuliahnya akuntansi biaya 3A ya, jam 8 sampai 10.30. Dosen pengajarnya adalah Ibu Ana Sophia Atika Sari. Nah, seperti itu ya. Jadi mudah. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin mencari ruangan mana sih yang nggak kepake, misalkan Bapak Ibu ingin mengganti kelas, misalkan hari di jadwal normalnya Bapak Ibu berhalangan ya, atau mungkin hari libur nasional, Bapak Ibu bisa mencari ruang yang kosong dan jam yang kosong di menu monitoring ruang ini. Jadi enak sekali ya kalau kita sudah pakai sistem. Nah, misalkan saya mau memakai ruang 201 nih, tapi jamnya jam 11. Nah, di sini kan nggak ada nih kosong. Nah, ini bisa dipakai begitu ya. Jadi ini untuk memudahkan, tetapi Bapak Ibu lihat isi dulu di sini periodenya sama tanggalnya. Misalkan mau tanggal berapa yang mau dipakainya. Misalkan saya menggunakan tanggal 25 Oktober 2020 ya. Berarti tinggal diklik saja di sini ya. Diklik terus kemudian di enter ya. Diklik di sini, ikuti tanggal, bulan, tahun, kemudian habis itu di enter, nanti akan muncul mana jamnya yang kosong. Tampilnya kurang lebih seperti ini. Yang putih-putih ini artinya yang kosong ya Bapak Ibu ya. Yang warna biru ini artinya yang ada jamnya. Ini bisa diklik nih, namanya siapa aja di sini. Tuh, diklik sekali nanti akan muncul tuh. Ya. Oke. Itu untuk monitoring ruang ya. Jelas ya. Sekarang kita masuk ke menu. Tadi data kelas sudah, kemudian kita masuk ke menu administrasi. Ada menu subnya rapat akademik. Nah, ini dipergunakan untuk apa? Kita klik dulu. Nah, oke. Ini digunakan untuk mengekspos informasi apabila akan dilakukan atau diagendakan rapat akademik. Nanti akan di-share di sini ya. Ada info-info terbarunya. Siapa yang membuat? Nanti yang membuat adalah pengurus atau mungkin tim IT ya, atau pejabat berwenang dari kampus tersebut. Nah, nanti ini akan link kemana? Ini akan link ke sinanya dosen ya, begitu. Atau bahkan mungkin tata usaha akan membuat ini juga bisa ya. Oke, itu tambahan seperti ini hanya berupa informasi. Kemudian kita masuk lagi ke jadwal semester ini. Nah, jadwal semester ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk melihat semua jadwal dalam satu semester ya.
Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini muncul semua ya. Nah, oke, jadwalnya banyak banget ya, karena ini semua dosen dalam satu fakultas muncul semua di sini. Nah, ini yang masih kosong-kosong karena belum diisi ya, masih nanti bulan Desember dan seterusnya. Ini yang sudah berjalan, sudah ada rincian materinya. Nah, ini ruangnya. Jadi ini adalah daftar jadwal ya, daftar jadwal semester ini ya. Oke. Oh iya, maaf. Ini kan sesuai dengan nama pegawainya ya. Berarti ini nama dosennya. Berarti ini cuman berisi daftar perkuliahan saya ya. Tapi selama 1 semester Bapak Ibu. Jadi semua MK, misalkan saya mengampu ada 5 MK gitu kan, atau 5 kelas misalkan. Nanti akan muncul semua di sini totalnya. Harinya apa saja ya. Jadi jadwal selama 1 semester kelihatan semua di sini. Gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk kalau tadi jadwal semester. Nah, untuk melihat jadwal per minggu juga bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi Sina ini enak sekali gitu ya, kompatibel dengan kebutuhan kita. Nah, ini untuk melihat jadwal per minggu. Nah, seperti ini. Tuh, ya. Sampai seperti ini. Nah, kita masuk ini, mata kuliah dosen ini yang tadi saya bilang bahwa kalau Bapak Ibu sebagai koordinator mata kuliah, Bapak Ibu lihatnya di menu ini, ya. Kewajibannya apa kalau sebagai koordinator mata kuliah? Bapak Ibu harus mengupload RPS dan mengentry RPS secara manual di sini. Nah, contohnya ini adalah mata kuliah dosen. Ini adalah nama-nama yang ada di sini adalah nama-nama mata kuliah yang dikoordinatori oleh dosen tersebut ya. Contohnya ini adalah mata kuliah yang saya pegang ya, yang saya menjadi koordinatornya. Nah, adalah mata kuliah ini gitu. Nah, untuk melihat detail contoh saya buka misalkan metodologi penelitian akuntansi. Nah, kita lihat ya di sini. Nah, jadi kewajiban Bapak Ibu menjadi koordinator mata kuliah adalah mengupload RPS ya, mengupload RPS dan mengentry RPS secara manual di sini. Jadi 2 tugasnya. Nah, di sini nanti ada tulisan di sini koordinator mata kuliah, nama dosennya siapa. Nah, kemudian upload RPS-nya di mana? Di sini Bapak Ibu. Nah, ini diklik nanti dia akan mengarahkan ke tempat dokumen berada ya. Kemudian Bapak Ibu cari dokumennya, kemudian akan muncul seperti ini. Kalau sudah di oke akan muncul seperti ini. Nah, ya. Begitu. Cukup hanya begitu, mudah sekali untuk upload RPS-nya. Nah, tetapi selain upload RPS, Bapak Ibu juga harus mengisi di sini menu-menu yang ada di sini ya. Nah, ada deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, tujuan mata kuliah, daftar pustaka, dan seterusnya. Nah, ada evaluasi. Nah, diisi. Ini tugas dari koordinator mata kuliah. Karena ini kebetulan saya menjadi koordinator mata kuliah di MK Metodologi Penelitian Akuntansi, jadi saya yang berhak ngisi. Nah, tampilan ini nanti tidak akan muncul di tampilan dosen yang tidak menjadi koordinator ya Bapak Ibu. Jadi hanya akan muncul di menu dosen yang dia menjadi koordinator mata kuliah. Nah, kemudian kalau ini RPS yang sudah diisi, ini secara manual ya, kita masukin satu-satu, ketik satu-satu, kemudian kita masukkan ke RPS. Ada rincian RPS, ada SAP. Nah, ya. Nah, kita isi sesuai dengan pertemuannya, 16 pertemuan. Nah, seperti ini ya, kita isi pertemuan kemampuan yang diharapkan ini sama dengan RPS yang kita buat. Ya, jadi tinggal dikopas saja, masukkan, kemudian jamnya, estimasi waktu. Nah, untuk melihat ini bagaimana nah, biasanya nanti tampilannya akan kosong, tidak seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal tambah data ya, tambah data diisi. Nah, contoh misalkan seperti ini. Nah, diisi misalkan pertemuan pertama ya, kemudian kemampuan akhir yang diharapkan harap diisi. Jadi di pertemuan pertama itu
apa sih capaian yang diharapkan? Ya, diisi, kemudian pokok bahasan ya, pokok bahasan materi ya, pokok bahasannya di hari pertama apa, kemudian referensinya menggunakan literatur siapa, pokoknya sama ya. Kalau ini adalah pokok bahasannya, yang akan dibahas misalkan akan membahas tentang diversifikasi atau diversitas akuntansi dan akuntansi lintas batas misalkan, nah atau akuntansi lintas global misalkan. Nah, misalnya di sini. Nah, kalau pokok bahasan atau bahan kajian ini dalam kurung materi aja ya, ini apa ya, nanti sama tapi kurang lebih nih hampir sama sih ya. Oke. Kemudian pengalaman belajar mahasiswa apa, terus metode pembelajarannya menggunakan apa, diisi, kriteria penilaian dan penugasannya. Ini untuk EKT 1 dan EKT 2 bisa diisi di sini. Tergantung pertemuan mau di pertemuan berapa, gitu ya. Jadi mudah sekali, tinggal diisi. Ini adalah input secara manual yang tadi saya katakan, bahwa selain upload RPS ya, Bapak Ibu sebagai koordinator mata kuliah juga harus mengisi ini, kolom-kolom ini sampai 16 pertemuan. Misalkan pertemuan 1 selesai, nanti tinggal disimpan, kemudian buat lagi pertemuan kedua dan seterusnya sampai 16 pertemuan. Ya. Di bawahnya untuk SAP, satuan acara perkuliahan, TU-nya apa, TIK-nya apa, daftar pustakanya apa. Gitu ya, Bapak Ibu. Baik, kalau sudah diisi rincian RPS-nya selama 16 pertemuan sudah diisi, nanti akan tampil seperti ini yang tadi saya sudah tampilkan sebelumnya. Nah, seperti ini nih Bapak Ibu. Nah, ya, muncul seperti sampai 16 pertemuan. Nah, kalau ini sudah selesai di menu rincian RPS, Bapak Ibu lanjut ke SAP ya. Kalau Bapak Ibu langsung isi SAP tanpa mengisi rincian RPS, nanti tidak akan muncul, akan kosong, ngeblank. Jadi yang perlu Bapak Ibu kerjakan adalah mengisi data mata kuliah, RPS, rincian RPS baru SAP. Jangan diisi habis data mata kuliah, RPS langsung SAP, jangan. Nanti tidak akan muncul karena SAP ini diambil ditarik dari data yang ada di sini. Ya, jadi rincian RPS-nya harus Bapak Ibu kerjakan terlebih dahulu. Nah, kita klik sekarang untuk SAP. Nah, oke, nah muncul seperti ini yang tadi saya bilang. Nah, kalau di rincian RPS-nya sudah Bapak Ibu isi, dia akan muncul seperti ini. Tinggal diisi SAP-nya sama sesuai dengan 16 pertemuan. Misalkan pertemuan pertama diklik ya. Nah, pertemuan pertama di sini diklik pengantar penelitian. Ya, tambah data nih Bapak Ibu. Ya, tambah data, diisi. Jadi sama, buahnya juga sama dengan RPS, dibuatnya 16 pertemuan untuk SAP. Nah, kategori tahapannya, nah diisi apakah pendahuluan, penyajian ataukah penutup. Misalkan dia pendahuluan karena pertemuan pertama ya, jadi pendahuluan. Tahap pertama, kedua dan seterusnya, ini ada diisi jumlah pertemuan ya, 1, 2 dan seterusnya, waktunya, kegiatannya apa saja untuk dosen, kemudian kegiatan mahasiswanya apa saja, metodenya dan medianya, seterus sampai dengan 16 pertemuan. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau ini sudah selesai semua, tinggal disimpan gitu. Yang saya kembali. Nah, kalau yang ada di tampilan ini adalah saya baru mengisi di tahap pertama ya. Jadi pertemuan pertama baru saya isi di sini. Dosennya ngapain saja di pertemuan pertama ini, ada ceramah, presentasi segala macam, RPS silabus, kesepakatan belajar mengajar, kontrak kuliah, introduction. Mahasiswa ngapain? Nah, ini sama kejelasan RPS silabus, tanya jawab dan seterusnya. Nah, kalau mau melihat ya tinggal ini digeser saja, ini diklik. Nah, misalkan mau diedit bisa, atau mau dihapus boleh dengan gambar kotak sampah, ini tinggal diklik. Tapi kalau mau ngedit tinggal klik gambar pensil. Nah, ini yang tadi sama ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini contohnya saja. Oke. Untuk menu ini selesai ya, menu mata kuliah ya, SAP. Nah, yang ini tadi sudah selesai ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi
kalau misalkan Bapak Ibu sebagai koordinator mata kuliah Bapak Ibu tidak mengupload RPS ya, nanti imbasnya kemana? Selain Bapak Ibu tidak bisa mengabsen, nanti dosen-dosen lain yang sesuai dengan mata kuliah yang mengajar di mata kuliah yang sama juga tidak bisa mengabsen. Nah, kan kasihan ya. Jadi usahakan pada saat mau mulai perkuliahan semua sudah diupload ya. Nah, ini kebetulan adalah nama-nama mata kuliah yang saya menjadi koordinator mata kuliahnya. Jadi ada kewajiban untuk mengisi ya, selain mengupload RPS juga ngentri RPS secara manual berikut SAP-nya. Oke, menu ini selesai. Kemudian kita masuk ke pembimbingan skripsi atau tesis. Nah, ini digunakan manakala Bapak Ibu sudah membimbing ya, sudah ada kewajiban membimbing. Kita buka dulu untuk menu proposal skripsi atau garing tesis ya. Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah nama-nama kalau misalkan belum muncul, kalau misalkan Bapak Ibu belum pernah sekali membimbing, nanti tampilannya akan kosong. Tapi kalau misalkan sudah pernah membimbing, dia akan otomatis terdirect ya di sistem, akan muncul nama-namanya ya di sini. Tentunya mahasiswa tersebut juga sudah menginput gitu kan, nama dosen pengampunya siapa, pembimbingnya siapa. Nah, akan muncul di tampilan kita sebagai dosen. Nah, kita bisa contoh ya di sini ya. Kita untuk melihat detailnya bisa kita klik di kotak atau gambar pensil aksi ya. Nah, di situ misalkan atas nama Siti Sofiana, name sekian. Nah, tanggal pengajuannya ada, topiknya karena dia konsentrasi syariah ya. Judul skripsinya apa? Nah, di sini ada, ini versi Inggris sama Indonesia. Jadi tidak usah bingung. Pembimbingnya satu siapa, pembimbing duanya siapa. Nah, abstraknya bagaimana? Nah, harusnya masih aktif atau bagaimana? Kita bisa lihat di sini deskripsinya. Selain data proposal, kita cek judul skripsi, bisa ya. Bisa semua di sini. Nah, oke. Nah, seperti ini. Nah, ini ada warning atau font warna merah 148 SKS. Untuk nama mahasiswa ini dia SKS lulusnya segini ya, begitu ya. Karena ini kondisinya mahasiswa ini sudah lulus ya teman-teman ya. Oke, sudah lulus. Nah, bimbingan proposalnya kita bisa klik untuk melihat. Nah, ini akan muncul manakala sudah di entry ya Bapak Ibu ditambah. Nah, misalkan seperti ini, misalkan mahasiswa bimbingan, misalkan selama tiap bimbingan Bapak Ibu mengentrinya satu-satu, bimbingan pertama, kedua dan seterusnya. Dosen pembimbingnya siapa nih, saya atau misalkan saya klik ini, tanggal bimbingannya kapan, topiknya apa. Nah, setuju atau tidak divalidasi. Oke, ini untuk prodi memvalidasi. Nah, bahasanya apa nih? Atau mungkin koreksiannya apa. Nah, ini tiap bimbingan di inputnya ke sini nih Bapak Ibu ya. Oke, gitu. Jadi misalkan mahasiswanya bimbingan selama 7 kali, ya sudah tinggal di input. Nanti yang dibahas di sini, ditulis di sini, diketik di sini. Kalau sudah disimpan. Begitu ya. Mudah untuk bimbingan proposal. Kemudian kita masuk ke syarat ujian. Nah, di syarat ujian ini ya, nanti kalau misalkan jumlah bimbingan yang tadi itu ya, bimbingan proposal sudah diisi semua, dia akan muncul nih ya, berkas. Nah, ini adalah komponen-komponennya ya. Ada jumlah bimbingan, berkas proposal, fotokopi transkrip nilai, ada keuangan, jasa terakhir. Nah, ada keterangannya di sini semuanya ya. Nah, kalau sudah divalidasi semua ya, artinya anak tersebut ya, anak bimbingan tersebut sudah boleh ikut sidang skripsi ya. Oke, kemudian untuk jadwal ujiannya, maksudnya adalah jadwal sidang ya, apakah dia akan sempro, seminar proposal, ataukah dia akan sidang. Nanti muncul di sini tampilannya. Kemudian untuk nilai ujiannya, ini adalah nilai yang diberikan oleh dosen pembimbing kepada anak bimbingan ya. Bimbingan. Nah, ini karena belum dimasukkan, nanti yang memasukkan bukan dosen pembimbing, tapi yang memasukkan adalah pihak tata usaha ya, karena ini tidak ada option atau tidak ada space untuk mengedit ya, tidak ada menunya. Kemudian nilai akhir
Nah, ini adalah nilai akhir skripsi ya. Oke. Nah, di sini bisa baik dosen pembimbing 1 maupun dosen pembimbing 2 bisa mengedit. Nah, ingin memberikan nilai akhir dari komponen disiplinan, materinya, presentasi, dokumentasi dan seterusnya. Nah, di sini nanti kalau misalkan sudah di-input dia akan muncul totalnya di sini. Ya, nilai akhirnya. Begitu Bapak Ibu, mudah ya untuk pembimbing skripsi. Untuk menu ini mudah ya untuk menu proposal. Nah, kemudian kita masuk ke daftar skripsi ya, langsung. Untuk daftar skripsi ini isinya apa? Isinya adalah berupa daftar-daftar skripsi yang sudah final. Nah, ini kenapa masih kosong? Karena ini belum dimasukkan ya. Oke, kalau mahasiswanya sudah ada, sudah pernah diuji, sudah pernah dibimbing, dia akan muncul harusnya di sini. Karena ini belum dimasukkan, ya otomatis belum ada. Oke, tuh masih ada. Jadi ini pihak TU juga ya yang menginput. Baik, proposal sudah, data skripsi sudah. Nah, sekarang kita masuk ke menu kegiatan dosen. Ada 2 menu ya. Yang pertama adalah daftar kegiatan dosen, yang kedua adalah laporan kegiatan dosen. Nah, kita masuk ke daftar kegiatan dosen. Nah, jadi ini isinya apa saja sih kegiatan dosen ya selama 1 semester gitu ya. Nah, untuk bisa ini kita klik dulu ya, misalkan 2021 ya. Jadi kita lihat dulu periode akademiknya, kemudian kita tambah di sini. Nah, yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa memang kegiatan dosen ya memang tridharma ya, ada pendidikan, pengajaran, kemudian ada penelitian sama pengabdian. Nah, silahkan Bapak Ibu isi ya di sini jenisnya apa. Nih, penelitian atau pengabdian. Nah, bebas tinggal pilih saja, misalkan penelitian. Kemudian waktu mulainya kapan? Ya, misalkan dia penelitian 1 semester atau multi semester, tinggal diisi waktu mulainya, kemudian selesainya kapan ya. Kemudian uraian kegiatannya apa? Boleh, atau mungkin diisi judulnya juga boleh. Begitu. Nah, statusnya ini masih silang, ini harus ada validasi dari pihak Kaprodi ya. Kalau misalkan Kaprodi sudah men-checklist, ini akan berubah menjadi checklist begitu. Ya, jadi kalau misalkan tridharmanya adalah pengabdian, ya tinggal diganti. Nah, pengabdian, tanggalnya berapa, waktu mulai, selesai, dan uraiannya. Begitu, kalau sudah disimpan, klik. Ya gitu ya, Bapak Ibu, mudah ya. Baik, kita sekarang masuk ke laporan kegiatan dosen. Nah, ini berisi laporan-laporan selama dosen melaksanakan perguruan tinggi ya. Nah, ini tinggal kita isi aja bulannya bulan berapa, tahunnya berapa, program studinya, dosennya siapa, formatnya. Nah, misalkan saya ambil misalkan bulan Maret ya, tahunnya saya ambil misalkan 2019. Ini contoh saja. Nah, formatnya mau pakai apa teman-teman ya? Atau Bapak Ibu bisa pilih optionnya, ada HTML, doc, Excel maupun PDF. Misalkan HTML, saya tulis langsung tampilkan. Atau mulai dilihat di tab baru juga bisa. Jadi dia akan muncul Windows baru. Nah, ini adalah laporan kegiatan dosen seperti ini ya, kurang lebihnya. Jadi ada pembelajaran. Nanti kalau misalkan penelitian sama pengabdian sudah dimasukkan, enggak, sini ada menunya. Oke. Ini yang sedang running sekarang ya, semester ganjil 2020-2021. Baik, itu saja. Kalau mau dicetak juga bisa. Nih, ada. Jadi laporannya bisa dari sini kalau mau dicetak. Jadi mudah, ini adalah track record dari dosen. Nah, begitu ya Bapak Ibu, itu untuk model atau paparan dari penjelasan Sina untuk tridharma dosen. Nah, selain itu kita juga bisa masuk di menu. Kalau yang menu-menu ini ya, menu bantuan ini untuk Bapak Ibu misalkan bingung, di sini juga ada tutorialnya ya, masing-masing. Mau sebagai dosen wali atau dosen biasa atau mahasiswa, di sini sudah ada tutorialnya. Kemudian kalau ini adalah notifikasi, misalkan Bapak Ibu menerima pesan dari forum yang tadi ya, kemudian menerima hasil konsultasi dari dosen wali, juga nanti akan ada notif di sini. Ada gambar misit berapa, misalkan ada 4 orang ya, berarti nanti akan muncul angka 4, ada warna merah di situ. Kemudian ini adalah
warning, tidak ada notifikasi yang belum dibaca. Misalkan ada, nanti juga dia ada notifnya. Kalau ini menu yang tadi ya, yang saya klik muncul 2 menu yang tadi. Nah, muncul ini. Nah, baru bisa diklik. Nah, diklik baru akan kelihatan 2 menu ini. Ya, kalau ini ganti kata sandi, misalkan Bapak Ibu pengen mengganti kata sandi. Kalau logout misalkan mau keluar dari situs ini ya. Kalau misalkan nggak mau keluar ya berarti nggak usah di logout. Nah, saya lanjutkan, sekarang kita masuk ke menu berikutnya. Tadi dosen sudah, sekarang kita masuk ke dosen wali. Dosen wali ini digunakan manakala Bapak Ibu menjadi atau bertugas sebagai dosen perwalian akademik. Jadi sebagai walinya anak-anak ya, walinya mahasiswa itu tuh dosen wali. Nah, menunya simple ya, tidak terlalu ribet. Nah, kita saya bahas dashboard dulu ya. Pertama, tampilannya seperti ini ya. Kayak ada mahasiswa aktif, atau rata-rata IPK, periode aktifnya, mahasiswa secara grafik ya, ini mahasiswa perangkatan. Kemudian secara histogram, secara grafik juga. Nah, kode batang sekalinya. Nah, seperti ini tampilannya. Ini di dashboard ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke pertama menu portal, ada perkuliahan, dosen wali, dan laporan. Masuk menu portal. Nah, jika Bapak Ibu ingin membalas jawaban dari anak wali, misalkan pakai konsultasi via Sina, nah Bapak Ibu tinggal klik di sini, udah portal konsultasi. Nah, muncul seperti ini. Nah, kalau misalkan ada mahasiswa yang belum pernah konsultasi, ini tampilannya akan kosong ya, akan kosong. Tapi kalau misalkan sudah ada, dia akan muncul. Jadi misalkan mahasiswa nanti akan mengentry, Ibu, misalkan saya ingin, saya sudah isi KRS, saya ingin memvalidasi, mohon divalidasi. Nah, seperti itu. Tinggal diisi ya topiknya. Nanti mahasiswa sudah akan membuat ya, mereka akan mengentry. Kalau sudah akan muncul di tampilan dosen wali seperti ini nih Bapak Ibu. Ya. Misalkan saya buka Fitri Habibah. Nah, cara bukanya bagaimana? Tinggal diklik di menu detail aksi ya. Jangan klik hapus, jangan, tapi yang ini, yang detail. Saya klik misalkan Fitri Habibah. Nah, muncul seperti ini. Jadi percakapannya ini adalah record dari konsultasi antara dosen wali dengan anak wali ya, kaitannya dengan bimbingan akademik. Nah, pertama di sini ada muncul paling bawah itu adalah yang paling terlama ya, berarti waktunya ya. Assalamualaikum Ibu, saya mau validasi KRS Bu, terima kasih. Nah, ini tanggal 28, kemudian saya balas di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, don. Artinya sudah ya, sudah divalidasi. Kemudian di feedback lagi, seminar perpajakan dan lembaga keuangan crash Bu. Nah, ini sudah saya tindak lanjuti juga ya, dan sudah tidak crash lagi. Nah, jadi seperti ini tampilannya ya Bapak Ibu, konsultasi dosen wali. Ada feedbacknya, yang hijau mahasiswa, yang biru dosen. Nah, kalau misalkan pengen menambah lagi bisa seperti ini, tinggal ditambahkan saja, diketik apa jawabannya, kemudian bisa tambah, klik selesai, nanti akan muncul tampilannya seperti ini, yang biru ini. Nah, begitu mudah ya untuk cara membalas konsultasi anak wali. Mudah sekali kalau sudah seperti ini ya. Ini ada menu kembali ke daftar, tambah baru, edit, hapus. Jadi mau bagaimana Bapak Ibu terserah mau pakai yang mana. Oke, kalau misalkan mau kembali ke daftar, membalas ke mahasiswa berikutnya, tinggal back ya. Jadi kembali ke daftar. Nah, oke, kita masuk mana lagi nih yang mau dibalas. Nah, sampai seterusnya dijawabnya satu persatu ya. Bapak Ibu sebagai dosen wali harus sabar ya. Begitu. Nah, oke. Sudah, kalau misalkan mau nambah sendiri juga bisa di sini ya. Kalau misalkan mau buat baru juga bisa. Nah, di sini kita klik. Ini kalau misalkan kita mau membuat baru, kita mau mengirim pesan kepada mahasiswa. Jadi tidak hanya mahasiswa yang bisa, tapi dosen juga bisa. Misalkan ditulis nih topiknya apa, keterangannya apa. Nah, siapa mahasiswanya? Diklik di sini. Kita mau menuju membuat pesan untuk siapa. Nah, tinggal disimpan.
nanti akan langsung muncul notifnya di Sinanya mahasiswa. Gitu ya. Jadi mudah untuk konsultasi dosen wali ini. Nah, kita masuk ke menu berikutnya. Ada perkuliahan, ini data kurikulum, isinya kita buka data kurikulum mata kuliah. Jadi isinya apa? Isinya adalah daftar mata kuliah. Nah, ini banyak nih campur ya. Jadi bisa dicek lagi kalau mengecek unit prodinya, diklik akuntansi. Nah, seperti ini. Nah, muncul, kita cari nih mata kuliahnya di sini. Misalkan saya mau mencari mata kuliah perpajakan. Klik. Bisa di enter, bisa menggunakan gambar ini ya, cari. Nah, muncul tuh kode-kode yang ada perpajakannya. Konten perpajakan, paten perpajakan. Nah, kita bisa melihat di sini kode tahun kurikulumnya sama SKS-nya. Begitu ya. Jadi isinya adalah daftar-daftar mata kuliah. Kemudian kita masuk ke berikutnya, kurikulum prodi. Kalau ini isinya adalah berupa daftar kurikulum ya yang dipakai. Nah, ini adalah kurikulumnya sudah 2020 ya, ini untuk semester 1 ke atas. Nah, ini sudah baru kurikulumnya ini ya, semester 1 ada apa, semester 2, semester 3 dan seterusnya sampai skripsi. Nah, kalau mau cetak juga bisa di sini ya. Oke, itu mudah. Kemudian kita masuk ke KRS. Nah, oke. Kalau KRS ini adalah kaitannya dengan nama-nama anak wali ya. Jadi muncul anak-anak bimbingan ya di sini sesuai dengan periode akademiknya, mau yang kapan, nanti akan muncul nama-namanya. Nah, ini ada yang non aktif, ini anaknya sudah pada lulus ya, cuman ini belum diupdate. Nah, oke, ini ada daftar-daftar mahasiswa anak bimbingan akademik ya di semester ganjil ini. Begitu ya, tergantung periodenya. Oke, itu untuk KRS tampilannya. Kemudian kemajuan belajar. Nah, kemajuan belajar ini untuk melihat apa? Ini untuk melihat bagaimana progres belajarnya si mahasiswa. Lihatnya dari mana, Bu? Nah, kita buka, misalkan saya buka Selva Suciani. Saya buka di sini ya. Kita klik detail aksinya. Nah, oke, jadi yang bisa melihat deskripsi lengkap dari mahasiswa adalah dosen wali ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya ambil contoh satu, misalkan namanya adalah Selva Suciani. Fakultasnya Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi, konsentrasinya perpajakan, ada nah ini lengkap ya. Nah, biodatanya ada. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu menjadi dosen wali, pastikan deskripsi atau ID-nya mahasiswa itu lengkap ya, tiap mahasiswa. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa hubungin. Nah, ini belum ada nomor teleponnya. Nah, ini. Oke, ini emailnya, kakak segala KTP ya segala macam. Nah, kita bisa lihat di sini tempat tinggalnya di mana. Nah, di sini. Ini harus lengkap ya. Kemudian keluarga, nama ayah, nama ibu, tuh. Pendaftaran, tuh dia jadi asalnya dulu dia di mana ya. Ini harusnya lengkap nih pendidikan, asalnya SMA mana ya, asal pendidikan. Nah, di sini sudah ada. Oh, ini pendaftaran, yang tadi asal pendidikan. Nggak beda ya. Kemudian informasi transfer dan segala macamnya, pekerjaan, nah ada. Ini adalah data mahasiswa ya. Data mahasiswa itu baru yang tadi itu yang panjang ini teman-teman ya, ini baru data mahasiswa. Nah, kalau kita mau melihat deskripsi dari anak wali kita lihat nih, biasanya ini yang sering yang dipakai KRS nya, kartu rencana studi. Nah, jadi kita bisa melihat, oh Mbak Selva ini mata kuliahnya atau KRS-nya apa sih? Apa saja yang diambil? Nah, di sini ada. Ya. Tergantung kita mau melihat periode berapa. Misalkan kita mau melihat periode yang ini, kita tinggal klik saja, dia akan muncul di situ. Ya. Nah, tuh muncul. Oke, begitu ya, dan seterusnya. Ini untuk melihat KRS mahasiswa. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu mau memvalidasi, menunya juga sama di KRS ini. Nah,
Kalau dia sudah muncul mata kuliah seperti ini, nanti di sini akan ada pilihan menu validasi KRS ya. Karena ini sudah ditutup, jadi nggak bisa ya. Yang terbaru kan yang terakhir kan yang ini ya. Nah, karena sudah ditutup, jadi sini nggak muncul. Tapi kalau misalkan nanti mau masuk perkuliahan baru KRS-an, biasanya nanti akan muncul di sini validasi KRS. Begitu, tinggal diklik saja, klik, dia akan langsung tervalidasi. Jadi tugas dari dosen wali, selain dia membimbing mahasiswa kaitannya dengan akademik ya, dia juga memvalidasi KRS mahasiswa. Begitu. Kemudian jadwal minggu ini deskripsi dari mahasiswa ya. Tampilan yang ada di sini mahasiswa juga seperti ini Bapak Ibu, kurang lebihnya sama seperti ini ya. Ini jadwal minggu ini. Jadi ini jadwal mahasiswa, kita bisa lihat seperti ini tuh. Kemudian jadwal semester juga bisa dilihat selama perkuliahan 1 semester. Nah, di sini muncul semua ya. Kemudian KHS. Nah, KHS muncul juga Bapak Ibu. Nah, oke, kita tunggu. Nah, di sini ya. Karena ini baru, jadi belum ada nilainya. Kita coba lihat misalkan semester genap. Oke. Nah, kelihatan nilainya Bapak Ibu ya. Ini ditampilkan dalam setiap periode akademik ya. Nah, muncul di sini nilai-nilai. Misalkan kita mau lihat detailnya nih, kita bisa lihat di sini. Contoh misalkan teori akuntansi, kita buka. Oh, oke, EKT-nya dapat 80, UTS-nya 90, EKT-nya 280, UAS-nya 95. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi mudah sekali kalau kita mau melihat nilai dari anak wali kita. Nah, kemudian kita masuk ke menu riwayat keuangan. Nah, riwayat keuangan ya, seperti ini nih virtual account-nya, tagihan yang dapat dibayar ini akan muncul di sini, tagihannya mahasiswa yang belum dibayar berapa, yang sudah dibayar berapa, biasanya akan muncul ya. Nah, di sini ada semua nih Bapak Ibu yang sudah dibayar, tagihannya lunas. Oke. Kita bisa melihat riwayat keuangan mahasiswa. Tapi hanya mahasiswa yang kita yang kita asuh ya, yang kita asuh saja. Kalau misalkan kita mempunyai anak wali, misalkan 30 anak wali ya, berarti 30 itu yang kita bisa akses, berarti yang lainnya nggak bisa ya. Oke, ini untuk kuesioner. Nah, di sini muncul kuesioner. Nah, jadi si mahasiswa ini bisa mengklik ya, jadi dia bisa mengisi kuesioner sesuai dengan MK-nya ya masing-masing. Ini tidak ada karena belum dimasukkan dari pihak tata usaha atau kepegawaian, belum memasukkan, jadi ini masih kosong. Oke, kemudian kita masuk ke kemajuan belajar ya. Oke, kemajuan belajar. Nah, oke, masih loading. Nah, inilah kita bisa melihat grafik dari perkuliahan mahasiswa si A misalkan. Nah, begini teman-teman, kita bisa melihat nih. Biasanya kalau kita melihat grafik itu kan lebih mudah daripada kita melihat angka ya, data kuantitatif. Kalau model grafik kita lebih mudah memberikan interpretasinya. Nah, begitu. Nah, sekarang segini, indeksnya, ini ya, IPK-nya itu yang warna merah ya. Dia stabil ya teman-teman ya, si Mbak Selva ini stabil ya, nangnya segini tapi stabil. Kemudian untuk IPS-nya dia agak nurun ya. Oke, jadi begitu, jadi kita bisa melihat. Nah, ini dari kemajuan belajar. Kemudian status belajar, jadi menunya banyak sekali ya Bapak Ibu, dan lengkap sekali statusnya. Nah, ini statusnya bisa aktif tidak aktif. Kemudian dosen walinya siapa, ini untuk memberikan gambaran saja, dan detailnya juga kita bisa lihat di sini. Kemudian nah, ini menu berhenti studi manakala mahasiswanya sudah tidak aktif lagi ya. Kalau misalnya masih aktif, ini akan kosong. Kemudian mengulang jika mahasiswa tersebut pernah mengulang di mata kuliah tertentu. Ya, di sini jika tidak ada berarti ya kosong ya.
nilai kuliah. Oke, nilai kuliahnya teman-teman ya, atau Bapak Ibu, ini karena periodenya adalah periode yang sekarang berjalan, jadi belum ada nilainya ya. Oke, nanti kalau misalkan sudah ada nilainya juga, kalau sudah mau selesai perkuliahan di semester ini, nanti akan muncul nilai akhirnya berapa, lulus atau tidaknya, begitu. Ini untuk nilai kuliah khusus untuk periode yang terbaru ya. Kemudian transkrip. Nah, transkrip kita bisa melihat total nilai yang ada sesuai dengan mata kuliahnya. Nah, ini bisa dicetak juga ya Bapak Ibu ya. Nah, ini transkripnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita kelihatan ya, di sini dia bisa melihat totalnya ya. Total sama IPK-nya nanti berapa, dia akan muncul nanti di bawah. Oke. Kemudian kurikulum mahasiswa. Nah, jadi si mahasiswa ini dia menggunakan kurikulum yang terbaru atau yang terlama. Kita bisa melihat karena ini dia semesternya adalah semester tahunnya adalah tahun angkatan 2017, dia masih menggunakan kurikulum yang ini ya. Tuh, ini yang dia mahasiswa tersebut pakai. Untuk edit KRS di sini menunya nah, untuk edit KRS kewenangan hanya di dosen wali ya Bapak Ibu, cuman di mahasiswa hanya akan muncul seperti tampilannya. Satunya apakah dia sudah valid dan sudah dipakai. Kalau sudah dipakai dia akan checklist. Nah, kita masuk ke konversi nilai transfer. Nah, ini manakala mahasiswa tersebut dari D3, misalkan dari D3 dia mau convert ke C1. Nah, convert ke C1 atau upgrade. Nah, jadi dia akan muncul. Tapi kalau tidak, berarti dia tidak ada konversi. Jadi tidak, dia langsung dari awal masuk langsung ke S1 ya. Kalau konversi ada, berarti di sini akan muncul. Kemudian histori pendaftaran. Nah, untuk histori pendaftaran oke. Nah, di histori pendaftaran tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi ini bisa jadi tidak diinput oleh pihak kepegawaian atau pihak marketing atau pihak pendaftaran ya, karena ini tidak ada menunya, jadi kosong. Oke, masuk. Jadi itu ya Bapak Ibu, untuk menu-menu mahasiswa ini akan muncul sama seperti tampilan yang ada di Sinanya Mahasiswa. Nah, itu sudah, tadi KRS sudah ya. Ini tadi sudah kemajuan belajar 1 semester mengulang. Oke. Ini kemajuan belajar dari si mahasiswa ya. Untuk melihat kemajuan belajarnya yang sesuai dengan nama-nama mahasiswa ya. Kemudian 1 semester ini untuk melihat tapi di sini juga bisa melihat teman-teman di status yang tadi ya, bisa dilihat juga dari situ. Nah, di sini status mahasiswa. Nah, tampilannya sama ya. Oke, sesuai dengan periodenya, genap atau ganjil. Misalkan ganjil, saya klik ganjil, di situ statusnya bisa langsung berubah. Nah, ini kita bisa melihat dari sini. Terus untuk dosen wali. Nah, apa sih yang dilakukan dosen wali? Nah, yang tadi itu ya, tugasnya selain dia konsultasi, dia juga memvalidasi. Nah, dari mana? Dari menu dosen wali ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya mau contohin Citirop ya. Nah, tinggal diklik saja detail mahasiswanya. Nah, seperti ini tadi hampir sama dengan bahasa Reva ya, menu-menunya sama kok Bapak Ibu, nggak usah pusing ya, sudah ada semua di sini tuh ya, sudah ada sama ya.
Oke, jadi kalau mau validasi ya dari sini menunya buka menu dosen wali, kemudian KRS mahasiswa dibuka. Kalau sekiranya ini sudah oke semua, nanti di sini akan ada menu validasi KRS, Bapak Ibu tinggal diklik. Nah, update nanti ada notifikasi di sini warna hijau. Data berubah, data sudah divalidasi, sudah di generate begitu biasanya. Oke, itu saja. Kemudian yang terakhir kita ada pengajaran rekap jurnal. Ini untuk melaporkan hasil dari perbincangan konsultasi ya antara dosen wali dengan anak wali. Misalkan ini saya ambil nama saya. Nah, muncul. Nah, klik formatnya HTML aja. Saya pakai yang tampilan saja, tidak yang dilihat di tab baru. Langsung saja di tampilan ini. Saya gunakan cop ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini adalah laporan jurnal perwaliannya. Nah, kelihatan tanggal konsultasi, topiknya apa ya, jadi ada jam-jamnya. Nah, begini. Nah, ini bisa Bapak Ibu pergunakan untuk laporan dosen wali. Nanti bawahnya ada admin BAA, NIK-nya, kemudian kabak TU bawahnya, NIK-nya berapa. Oke, kemudian stempel. Nah, kalau mau cetak, nggak dicetak nanti tambah seperti ini sama ya, atau mau kembali ke daftar. Nah, itu untuk dosen wali. Nah, mudah ya Bapak Ibu. Kalau ini menunya sama seperti tadi untuk bantuan, ini untuk notifikasi, nanti misalkan ada chat atau konsultasi yang masuk, ini untuk tanda atau warning misalkan tidak ada notif yang kebaca. Ini ada menu yang tadi ya, dan dua menu tadi, dosen sama dosen wali. Kemudian ini adalah nama dari dosennya, ada gambar, kemudian nama dosen, dia ada info login terakhir tanggal berapa, jam berapa. Nah, ini konteksnya dia mau buka yang mana. Kalau ini saya lagi buka dosen wali, berarti dia di sini muncul dosen wali. Atau yang kontak juga bisa. Nah, nanti untuk edit foto juga bisa di sini ya, atau misalkan keluar. Nih. Kalau ini adalah tanda seru, ini tidak usah ya. Ini cuman seperti ini saja tuh, untuk mencari saja, untuk searching misalkan. Oke, Bapak Ibu, hanya itu saja ya tutorial dari saya kaitannya dengan penggunaan sistem informasi akademik ya. Mudah-mudahan bermanfaat, karena manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Mudah-mudahan tutorial ini adalah tutorial pertama ya Bapak Ibu ya, tutorial pendidikan sengaja saya buat dan saya dedikasikan untuk dunia pendidikan. Begitu. Mohon maaf apabila misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Jangan lupa untuk like channel saya Rida Sang Juara, subscribe untuk mengikuti video-video tutorial saya berikutnya. Komentar, boleh komentar yang baik ya dan sopan. Kemudian boleh share ke sekiranya materi ini bermanfaat, tutorial ini bermanfaat, bisa share ke yang lain. Baik, itu saja ya. Saya akhiri, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu ya. Karena kita masih di masa pandemi, tetap menjaga 3M ya, 3M, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.